Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sejumlah berita penting, kredibel dan faktual telah kami siapkan untuk Anda. Saya Nani Susilawati, inilah kabar terbaru dari Cimut News TV. SMA Negeri 2 Kayu Agung Ogan Komering Ilir menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. SMA Negeri 2 Kayu Agung Ogan Komering Ilir menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 Jumat 28 Oktober 2022. Peringatan Hari Sumpah Pemuda selalu menjadi momen menggugah semangat para pelajar SMA Negeri 2 Kayu Agung. Hal ini terbukti dengan antusiasnya para pelajar untuk berkontribusi memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menampilkan beragam parade pakaian adat yang mencerminkan berbagai pakaian adat yang ada di Indonesia. Di samping itu, para pelajar SMA Negeri 2 juga mengadakan roadshow atau pertunjukan keliling dengan pakaian adat mulai dari sekolah SMA Negeri 2 sampai ke Taman Segitiga Mas, berputar dan kembali lagi ke sekolah SMA Negeri 2. Menurut Dr. Andes Arminandi MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kayu Agung Ogan Komering Ilir, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, momen Sumpah Pemuda ini menjadikan semangat belajar dan bisa menerima toleransi di kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bersama, penggunaan media sosial dapat dikendalikan oleh telunjuk. Hal ini berarti telunjuk kita merupakan harimau. Apabila penggunaan media sosial tidak berhati-hati bisa berakibat fatal. Demikian juga sebaliknya, apabila penggunaan telunjuk kita ini dengan bijak, maka akan menopang keberhasilan kita di masa sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arminadi, Kepala SMA Negeri 2 Kayu Agung. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun ini, tahun 2022, ada beberapa hal yang tentu yang bisa kita ambil selaku siswa. Di antara kita membangkitkan bahwa kita harus tetap mencintai para pejuang yang telah memerdekakan bangsa kita. Kita harus menjadikan momen peringatan ini menjadi semangat belajar, dan juga kita akan menjadikan momen ini juga sebagai untuk menerima selaku toleransi di kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini, media merupakan bukan hal yang mewah lagi, bahwa media itu dapat kita kendalikan dengan hanya telunjuk saja kita. Berarti telunjuk kita merupakan harimau kita. Jika kita tidak memanfaatkan ataupun berhati-hati dengan menggunakan telunjuk kita, maka bisa berakibat fatal. Demikian juga sebaliknya dengan momen Sumpah Pemuda ini, kalaupun kita memanfaatkan telunjuk kita dengan baik, maka itu juga akan menopang daripada keberhasilan kita di masa sekarang ini. Terima kasih. Mari kita saksikan bagaimana jalannya upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar oleh SMA Negeri 2 Kayu Agung Ogan Komering Ilir. The inspector of ceremony comes into podium. Pembina upacara tiba di mimbar upacara. The parade of Indonesian traditional clothes enters the ceremonial field. Parade pakaian adat Nusantara memasuki lapangan upacara. Parade pakaian adat Nusantara memasuki lapangan upacara. Sabang sampai
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. The honor of the participants ceremony to the inspector of ceremony. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat! Gas! Tingkat! Gas! The report commander of ceremony to the inspector of ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor! Upacara memperingati Sumpah Pemuda. Siap untuk dilaksanakan. Lanjutkan. The flag followed by the Indonesia Raya song. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Para bendera merah putih. Hormat! Gerak!
silence for prayer to come morning. The national is led by Inspector of Ceremony. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa kita, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mendoakan para pahlawan tersebut. Mengheningkan cipta, mulai. By principle of the Indonesian state followed by the all participants. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coronation the preface text of Constitution 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sing a national song, Satu Nusa Satu Bangsa. Nyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa.
Penyerahan penghargaan diiringi lagu Bagimu Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf TU, Ketua Staf TU, dan yang kita banggakan anak-anak sekalian yang berbahagia. Dengan tidak jemu-jemunya, marilah pagi ini kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali nikmat yang masih kita nikmati pagi ini. Ya, salah satunya yaitu kita nikmat sempat kita untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober di tahun 2022 ini. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Apa maknanya tentunya bagi pelajar memperingati Hari Sumpah Pemuda ini. Namun sebelum kami melanjutkan, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita petik daripada peringatan ini, terlebih dahulu saya selaku kepala sekolah, mewakili Dewan Guru, mewakili TU, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak kami yang telah bersusah payah, yang telah berupaya ya, dengan menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, dan juga barangkali sampai ke keuangan dalam rangka untuk memeriahkan daripada pelaksanaan peringatan Sumpah Pemuda di tahun 2022 ini. Ya, anak-anakku, sampaikan juga salam kami kepada orang tua kalian atas dukungannya, ya, atas dukungannya yang telah memfasilitasi anak-anak kami sehingga bisa ya melakukan upacara ya peringatan ini dengan menggunakan berbagai macam ragam pakaian ya dari berbagai tempat. Untuk itu kami memohonkan nantinya untuk masing-masing pasangan
pakaian ini yaitu untuk difoto perpasang dan diberikan nama asal daerah pakaian yang kalian pakai, dan itu dipajang di mading kita. Jadi paling tidak sudah menambah wawasan kita, oh ini pakaiannya. Ya, selama ini kan kita cuma tahu pakaian secara umum, yaitu pakaian pengantin, paling Kayu Agung ataupun Sumatera Selatan. Tapi secara khusus kita belum mengetahui dari asal daerah ya. Jadi kalaupun itu daerah berasal daripada kecamatan, itu artinya lebih baik, lebih berpekaya hasanah kita mengetahui tentang OKI. Dan kalaupun itu artinya memang provinsi, juga artinya memberi pengetahuan kita hasanah yang lebih luas lagi, yaitu tentang Indonesia. Bela anak-anakku, barangkali mohon didengarkan, sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini loss saja, hilang saja, tidak ada manfaatnya. Ya, seperti kemarin hari gizi, kita nyapa apa manfaat gizi, loss saja. Yang diingatnya cuma ada makanan di samping. Ya, nah itulah artinya kita cuma sekedar sampai ke upacara-upacara saja, tidak ada makna-makna lain yang bisa terkait atau tersimpan di dalam pelaksanaan ini. Nah, untuk ini ya kami sampaikan ya beberapa hal makna daripada kita selaku pelajar, kami selaku Dewan Pendidik ya terhadap peringatan daripada Sumpah Pemuda ini. Yang pertama yang kita maknai daripada pelaksanaan Sumpah Pemuda ini yaitu kita menghargai perjuangan bangsa. Ya, sekali lagi, satu makna yang kita ambil adalah menghargai perjuangan bangsa. Ya, coba secara serempak saja dijawab. Siapa yang dulu Sumpah Pemuda dulu atau Merdeka dulu? Ya, nah, jadi ya artinya kita sudah tahu. Jadi kita hargai perjuangan mereka. Beberapa tahun sebelum merdeka, sebelumnya ada Indonesia, ya para pemuda sudah menyatakan suatu kesatuan. Jadi itu salah satunya. Jadi kita ingat sejarah, nah. Ya, jadi kita ingat sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, makna daripada kita melaksanakan upacara ini yaitu kita mencintai bangsa kita. Ya, kalau kita perkecil lagi, yaitu kita perkecil sampai ke lingkungan kita, yaitu kita mencintai sekolah kita. Ya. Kita ingatkan bahwa ya jauh-jauh hari sebelum merdeka, para pemuda, para pelajar, mereka sudah bersumpah. Ya, bahasa mereka satu, tanah air mereka satu. Ya. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita ambil dengan makna memperingati ini, kita cinta sekolah kita, tidak salahnya kita juga bersumpah. Saya tamat di SMA 2, saya harus tamat di SMA 2. Ya, SMA 2 adalah keluarga saya. Ya, SMA 2 adalah tempat saya menuntut ilmu. Jadi kalau itu dilakukan, insya Allah, ya, hal-hal yang lain yang tidak akan terjadi lagi. Ya. Perlu kami sampaikan, barangkali cukuplah contoh. Sekali lagi saya ingatkan dengan anak-anak, cukuplah contoh. Cuma beberapa tempat kita sudah tidak bisa menamatkan di SMA 2 ini. Saya kira sekali lagi, cukuplah contoh. Ya, jadilah tempat-tempat kita yang sudah tidak bisa menamatkan di SMA 2 ini. Ya. Nah, jadi yang lain-lain, ya cobalah introspeksi diri, ya, ingat orang tua. Ya. Kalau kita pindah ke suatu sekolah baru itu banyak sekali tantangannya. Salah satu tantangannya itu penyesuaian diri. Tidak mudah ada penyesuaian diri. Kita saja sudah berapa tahun di sini masih tidak sesuai. Ya.
Nah, itu jadi kita harus cinta Indonesia secara skup kecil. Kita harus cinta alma mater kita, yaitu kita cinta sekolah kita. Mau tidak cinta SMA 2 ini? Nah, kalau cinta SMA 2 ini berarti kita sayang kalau pergi dari SMA 2 ini, kalau keluar dari SMA 2 ini. Ya. Bapak Ibu wali kelas, mohon dilanjutkan juga, disampaikan juga dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua yang datang ke kita, kadang-kadang ibunya saja, itu tidak nyampai beritanya dengan bapaknya. Sehingga kalau terjadi hal-hal di luar perkiraan mereka, bapaknya terkejut. Kadang-kadang ada kami dikeluarkan, kadang-kadang ada kami langsung tidak sanggup lagi suruh membinanya. Nah, jadi artinya lebih intens lagi kita semua wali kelas ya untuk menyampaikan ke kedua orang tua, tidak hanya ya satu sebelah perempuan saja atau sebelah laki-laki. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak itu tidak ada tempat curhat lain kecuali orang tua. Ya. Baik itu curhat yang baik-baik maupun itu curhat yang kurang baik. Mengapa harus kita sampaikan orang tua? Yang pertama doa dari orang tua itu. Ya Allah lana minta kau jadi berubah. Nah, jadi dengan ada doa-doa itu yang memperkuatkan kita. Nah, saya kadang-kadang ya agak terpikir angkat tangan juga kalau orang tua sudah bilang tidak sanggup lagi. Ya orang tua yang artinya yang membuat sendiri tidak sanggup, apalagi ya yang kami ini kira-kira. Tapi kami tidak berputus asa, dengan catatan tetap ada semangat dari anak-anak sendiri untuk berubah. Jadi jadikanlah momentum ya semangat Sumpah Pemuda ini adalah untuk mencintai Indonesia. Kita kecilkan lagi untuk mencintai sekolah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna daripada Sumpah Pemuda itu yaitu mewujudkan rasa bangga atas bangsa. Ya. Kita lihatlah, tadi baru skup SMA Negeri 2 saja ada konvoi pakaian adat. Baru SMA 2 saja sudah sebegitu banyaknya variasi daripada adat kebudayaan Indonesia. Kenapa kita tidak bangga? Ya, baru kita saya melaksanakan, apalagi kalau event-event itu event yang lebih besar. Jadi yang ketiga, ya makna dari Sumpah Pemuda ini mewujudkan rasa bangga. Yang keempat, ya, dengan melaksanakan upacara ini yaitu kita mewujudkan toleransi. Ya. Toleransi itu artinya lebih kurang kita bisa menerima orang lain dan orang lain bisa menerima kita walaupun kita berbeda. Bisa berbeda dari suku, bisa berbeda dari bahasa, bisa juga berbeda asal agama dan lain-lain. Nah, jadi kita itu yang dinamakan toleransi. Ya, jadi kita saling bisa menerima. Ya. Nah, sekarang ini kita ada istilah ya bahwa ya telunjukmu adalah harimaumu. Ya, itu kita hubungkan artinya dengan teknologi sekarang ini. Ya. Nah, kita lihatlah beberapa kejadian yang nyata saja di sekolah kita tersandung masalah itu karena telunjuk. Ya, karena telunjuk kita. Ya, hal-hal yang tidak baik kita upload ke media sosial. Itulah dikatakan bahwa harimaumu adalah telunjukmu. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, salah ngomong bisa berbahaya. Sekarang salah pencet bisa berbahaya. Ya, salah pencet HP saja bisa berbahaya, apalagi kalau pencet-pencet yang lainnya. Ya, ini digaris bawahi betul. Apa sandaran supaya tidak salah pencet? Agama. Ya, mendengarkan nasihat guru, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, mudah-mudahan dan terakhir kita berdoa. Ya, itu
korupsi bukan mbahnya, bukan rumahnya, bukan keluarganya, tapi yang bersangkutan. Kalau misalnya punya cita-cita demikian. Nah, kalau tidak didukung oleh diri sendiri, maka semua itu tidak akan tercapai. Itu yang keempat maknanya. Yang kelima, dijadikan semangat belajar. Ya. Sekarang kan kita lihatlah sekarang, ya. Kalau dulu, kalau mau unjuk sesuatu, itu biasanya mengadakan pentas, mengadakan lomba secara terbuka. Sekarang ini untuk menunjuk sesuatu, mereka sudah menggunakan media. Jadi undang di YouTube, ya. Nah, jadi bahwa kita harus punya semangat. Jadi semangat belajar di sini, nah, bukan arti hanya belajar mata pelajaran saja. Sama semangat belajar untuk hidup, semangat belajar untuk bermasyarakat, semangat belajar bagaimana supaya di lingkungan orang nyaman. Ya. Yang terakhir, ya, makna daripada kita melaksanakan itu yaitu kita menjunjung nama baik bangsa. Ya, jadi kita harus bangga. Ya. Kita kan sekarang pakaian saja kan, kalau pakaian luar kayaknya seperti hebat betul kita. Padahal tidak tahu bahwa pakaian itu dibuat di Padang, dibawa ke Singapura, diganti nama, tidak Singapura, kembali lagi dijual di kita. Kita merasa bangganya luar biasa. Sepatu itu dibuat kita di Bandung, diekspor ke Malaysia, dirubah nama, kembali lagi ke kita beli. Kita merupakan bangga sekali bahwa kita memakai pakaian buatan luar negeri, padahal itu kita sendiri yang membuat. Aksesoris, ya, cindera mata itu banyak, itu adalah asli buatan putra putri kita. Nah, jadi untuk itu kita harus tetap bangga dengan Indonesia. Dan salah satu bangganya itu dengan kita cinta produk Indonesia, salah satunya. Yang kedua, kita memang menghargai yang produk-produk yang kita ambil contoh di Malaysia. Di Malaysia itu untuk kendaraannya saja itu rata-rata semua warga negara menggunakan buatan negara sendiri, yaitu Malaysia. Ya, itu contoh, walaupun dengan ya hal-hal lainnya. Barangkali ada 6 tadi apa yang kita ya harus kita ambil, kita petik daripada kegiatan ini. Yang satu tadi yaitu menghargai perjuangan bangsa. Yang kedua yaitu kita mencintai Indonesia. Yang ketiga menurut ya rasa bangga, mendukung toleransi, semangat belajar, dan menjunjung nama baik Indonesia. Ya, ada satu hal pesan saya lagi, Naib, di dalam akhir-akhir ini, yaitu kita budayakan stop hoax. Ya, jadi stop hoax, sebarkan yang positif. Ya, jadi stop hoax, sebarkan yang positif. Jadi artinya kalau anak-anak mendapat gambar, mendapat kata-kata yang itu sifatnya hoax, maka tidak usah kita menjadi penerusnya, tapi kita sebarkan hal-hal yang positif saja. Terima kasih. Ya, sekali lagi selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2022. Semoga momentum ini kita jadikan sebagai momentum awal untuk merubah diri kita dari yang sudah baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing a National Song, Bangun Pemudi Pemuda. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia.
dan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 ini. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Azim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Of ceremony to the Inspector of Ceremony. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat, bubarkan. Mana pembina upacara? Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembacaan Sumpah Pemuda oleh pasukan Parade Pakaian Adat Nusantara. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung. Menjunjung. Bahasa Persatuan. Bahasa Persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara, sekaligus memberi selamat kepada perwakilan-perwakilan pakaian adat, diiringi oleh Dewan Guru beserta staf tata usaha. Tetap semangat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar
berharap supaya para pemuda kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan yang dahulu yang dengan susah payah. Sekarang kita memperingati Sumpah Pemuda untuk pemuda-pemuda kita supaya mereka lebih giat untuk mensukseskan masa depan mereka. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri,
Dari Kayagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Asep Sepulwah, Cimut News TV mengabarkan.